Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita belajar, angka baiknya berdoa dulu. Silahkan pimpin dulu berdoa. Ya, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kali ini dapat dilancarkan dan juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Untuk absennya berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 orang, berarti dari 17 orang ada 3 orang yang tidak hadir ya. Siapa aja? Dede, kenapa? Sakit. Dede sakit. Rafli, kenapa? Izin ya. Ya. Rayani, izin juga ya pasti Bra ya. Oke. Sudah ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu biar semangat, biar kaliannya juga panas ya, siap untuk belajar hari ini. Kita berdiri dulu. Berdiri. Latihan fokus dulu ya. Oke? Siap. Lihat Bapak Ibu di sini. Botak, batik, batuk. Oke? Biasa kan ya? Oke? Sip? Siap? Oke, siap. Botak, batik, batuk. Batuk, botak, batik. Batik, coba fokus. Panji, fokus ya. Siap. Lagi? Oke. Fokus ya, biar badannya ada kalian di sini, pikirannya juga ada di sini ya. Siap. Botak, batik, batuk. Batuk, masih batuk? Batuk gimana? Oke. Botak, batik, batuk. Batik, batik, batuk. Oke, sip. Sudah fokus ya semuanya ya? Siap belajar? Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini di pertemuan kita yang pertama ya, kita akan mempelajari apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah nanti kalian dapat menjelaskan definisi, jenis, dan prinsip-prinsip dasar dari kecerdasan artifisial. Terus kalian juga nanti akan menganalisis pemanfaatan kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pemanfaatan di bidang umum maupun bidang khusus. Nah, sebelum itu kita nonton video dulu boleh? Boleh banget atau boleh aja? Oke, kita nonton dulu video ya. Perhatikan. Dengan tarif hanya Rp2.000. Saya tidak sabar untuk segera melompat. Woi,
Lu yang manggil gua Jawa tadi, gua tunggu di Gergopo lu pada. Player old no gyro HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Senggol dong. Masa nenek udah tua begini, kau buat prom yang bikin jantung copot? Mentang-mentang udah bisa pakai AI, gua dibikin lompat dari pesawat gini, Bardi. Lu mau gua masuk angin? Kamu pikir nenek-nenek begini, saya tidak berani. Saya akan cari kau Mufti. Di mana kau Mufti? Gila nih si Raikal, masa sapi gua mau dikurbanin? Kenapa hewan kurban selalu laki-laki? Karena kalau perempuan, jangankan kurban, mengalah saja susah sekali. Woi, kalau ngeprong Iya. tuh yang bener. Masa nenek tua begini dikejar dinosaurus? Cucu nenek bener-bener ya. Masa iya nenek dikejar gini? Kenapa nggak ikut? Enak naik T-Rex. Nyesel kamu. Bang Emir ada-ada aja. Orang lain kurban pakai sapi, lah ini kurban pakai dinosaurus anjir. Nggak boleh ya. Ada berapa banyak Pak dinosaurus yang tahu? Kalian mah nggak boleh. Sekitar 10 ekor dinosaurus asli Garut. Bosan tiap tahun kurban sapi jeung embe. Bersidarah tinggi euy. Saya tahun ini gak bisa kurban sapi, tapi saya bawa T-Rex 1 ekor nih. Mohon dibagi merata ya. Iki loh, aku dikon Mas Amir nggo singo nggo persiapan kurban sesok. Lah Jan, Mas Amir ono-ono wae. Lu kalau mau kurban yang jelas atuh. Ini kalau dia yang makan kita gimana? Ampun dah. Terserah lu lah, Ar. Aduh, gawat iki. Aku dikejar gorila, tolong. Ini orang-orang pada ngapa sih? Lihatnya kan pada norak banget dah. Terlalu ganteng dah, Prel. Ini namanya manusia anak-anak. Manusia makannya apa, Pak? Manusia itu makan apa saja, kadang juga makan monyet. Astagfirullah. Gue lagi di zaman batu guys. Nih, mereka beneran bikin api dari batu. Gila sih. Ini game apa, Cok? Mau perang malah dikejar tuyul segede gunung. Tencent tidak bercerita. Tiba-tiba ada raksasa. Dasar game rusak. Oke, cukup ya. Cukup, jangan lama-lama, nanti kalian malah keasikan nonton video. Nah, kira-kira dari video tadi ya, dari video yang tadi, apa tanggapan kalian dari video yang telah diputar? Coba tanggapannya apa? Angkat tangan biasa. Dede. Siapa namanya? Lupa lagi. Jikril. Oke, Jikril, silakan jawab. Mirip video manusia asli ya, realistis seperti ya, realistis. Ada lagi? Oke, Fadil dulu. AI sangat bermanfaat, tapi kalau disalahgunakan akan sangat berbahaya. Oke, sangat berbahaya ya. Kalau anak kecil yang nonton mungkin nanti bisa minta kurban dinosaurus juga ya. Oke, Agis. Kalau Agis gimana, Agis? Hampir sama kayak Pak Den punya. Hampir sama. Gimana? Bahaya. Bahaya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Farel? Ayo, ada lagi? Satu lagi? Oke, silakan Billy. Sangat lucu videonya. Oh, oke. Videonya sangat lucu ya. Nah, jadi kira-kira dari video yang tadi dan sepengetahuan kalian, apa sih AI atau artificial intelligence atau yang bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial ini? Ada yang mau angkat tangan? Yang belum? Ayo. Kira-kira menurut kalian dalam satu kata juga nggak apa-apa kok. Coba. Ayo. Siapa? Cung? Oke, silakan. Fikri. AI adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Buatan siapa kira-kira? Buatan manusia. Buatan manusia. Terus ada lagi? Atau mau berargumen tentang AI? Atau kecerdasan artifisial itu sendiri? Yang belum? Rizky?
Kira-kira AI apa? Meniru, memodelkan dari kecerdasan manusia. Oke. Meniru atau memodelkan realistisnya manusia. Apakah betul? Kita lihat di definisi yang telah Ibu suguhkan untuk kalian. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini sebetulnya merupakan cabang ilmu yang fokus pengembangannya pada mesin yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak selayaknya manusia. Terus, tujuannya untuk menciptakan sistem yang mampu menalar, memahami, merencanakan, dan memecahkan masalah secara mandiri. Pernah kalian menggunakan AI? Sering. Contohnya ChatGPT. Bagaimana cara kerja ChatGPT tersebut? Tinggal di chat, di komen, nanti ada hasilnya. Gitu. Novel, perhatikan ya, perhatikan dulu. Coba tadi teman-temannya sudah menjawab. Kalau menurut Novel, kecerdasan artifisial itu apa? Contohnya. Pernah pakai enggak? Pernah. Contohnya apa? Black box. Untuk apa itu black box? Untuk apa? Untuk coding. Oke. Ya, perhatikan ya. Perhatikan ke depan. Karena ilmu ini juga buat kalian sendiri. Supaya apa? Supaya menggunakan AI atau kecerdasan artifisial ini tadi tidak membahayakan orang lain. Kira-kira ya dari video tadi juga bahaya atau tidak menurut kalian? Bahaya. Kenapa bahaya? Kenapa Billy? Anak kecil yang menonton ya, seperti Mario tadi. Oh ya, seperti kalau ada anak kecil yang menonton nanti minta korban dinosaurus juga gitu ya. Ke pasar ketemu sama gorila gitu kan ya. Jadi takut ikut ibunya ke pasar anak kecilnya karena takut ada gorila tadi gitu. Terus ada lagi menurut kalian lebih banyak manfaatnya atau bahayanya ya? Tergantung siapa? Tergantung yang menggunakannya. Kenapa tergantung yang menggunakannya? Karena bukan hanya AI saja kan ya, segala sesuatu apapun itu yang berlebihan tidak baik gitu. Lanjut? Oke. Nah, ada juga jenis-jenis kecerdasan artifisial. Untuk jenis-jenisnya ini berdasarkan kapasitasnya. Yang pertama ada ANI, yang kedua AGI, dan yang ketiga adalah ASI. ASI ini bukan air susu ibu, tapi ASI di sini merupakan AI yang kecerdasannya jauh melampaui kecerdasan manusia terpandai. Ya, tapi ini masih pada penelitian. Jadi untuk yang pertama adalah Artificial Narrow Intelligence atau ANI yang contohnya seperti yang kalian gunakan sehari-hari. Ada Maps, ada Netflix, biasanya kan ya rekomendasi film drakor yang sedang viral, misal langsung ada kan keluar ya. Ada pilihan ke-1, kedua, ketiga sampai ke berapa ratus gitu. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian juga. Terus ada AGI yang kecerdasannya setara dengan manusia. Ya, setara dengan manusia. Terus kalau ASI yang tadi jadi melampaui batas. Kalau ANI itu berarti hanya sedikit saja ya kemampuannya, seperti yang kalian gunakan pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran. Ada AGI yang sama setara dengan kemampuan manusia dan ASI yang di luar batas kemampuan manusia. Tapi ini masih
teliti ya. Kalau yang kedua ini biasanya untuk penelitian kedokteran contohnya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Berarti untuk jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama Ani, yang kedua Agi, yang ketiga kalau Ani apa? Ya, itu mah kepanjangannya. Kalau definisinya? Ya, Bu tinggal baca aja. Oke, boleh. Yang kedua? Oke. Kalau general berarti umum ya. Dan yang terakhir adalah atau artificial super intelligence. Lalu, nah ini nih, prinsip dasar dan komponen AI atau kecerdasan artifisial. Panji lagi nulis apa? Oh, oke, yang barusan ya. Boleh ditulis atau boleh kalian diketik ya. Nah, kebaca nggak dari sini? Baca. Bagaimana AI bekerja? Nah, yang pertama ada pembelajaran mesin atau machine learning atau bisa disingkat dengan ML, bukan ML Mobile Legend ya, bukan ML Mobile Legend, tapi machine learning. Jadi AI bekerja ini adalah untuk sistem pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Nah, kalau yang ini menggunakan jaringan saraf tiruan, biasanya digunakan dalam kecerdasan artifisial pada bidang kedokteran. Ya, pernah kalian memakai aplikasi Halodoc? Pernah? Coba ceritakan Noval. Jadi misalkan kita menanyakan tentang seputar penyakit. Oke. Kalau misalkan kita punya penyakit asma, Bu. Nah, kita tulis misalkan dokter misalkan saya punya. Oh, jadi ngetik dulu Noval. Nah, nanti sama ini nanti dikasih tahu jawabannya, Bu, sama Halodocnya. Ya, dikasih tahu jawabannya oleh Halodocnya gitu ya. Kalau itu termasuk chat apa ya namanya ya? Chatbot, betul, termasuk chatbot. Jadi untuk aplikasi Halodoc pasti yang pertama yang menjawab itu bukan dokternya, betul kan ya? Tapi botnya atau yang sudah disediakan dari aplikasi Halodoc tersebut. Ada keluar biasanya, halo ada yang bisa saya bantu. Terus ada menu kan ya, pilih 1, 2, 3, 4 misalnya. Untuk 2 bertanya kepada dokter. Nah, baru tadi bagaimana dokter dan lain sebagainya. Itu ya. Terus ada juga pemrosesan bahasa alami atau natural language processing. Biasanya ini untuk bahasa pemrograman yang nantinya akan bisa sama seperti bahasa manusia. Sekarang kan ya, kalian juga tahu yang tadi itu bukan percakapan dari manusia asli, tapi itu juga hasil dari AI suaranya. Jadi bukan hanya gambarnya saja, bukan hanya videonya saja, tapi dari AI juga suaranya. Gitu. Dan yang terakhir adalah visi komputer atau computer vision yang memungkinkan AI untuk melihat dan menganalisis informasi visual dan gambar atau video. Contohnya apa? Google Lens. Kalau pembayaran? Ya, QRIS. Bu bacanya gimana? QRIS boleh, boleh. QRIS boleh. QRIS boleh, bebas. QRIS boleh, ya. Gitu. Untuk prinsip dasar dan komponennya ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi ada berapa untuk konsep dasarnya AI? 4. Yang pertama, atau ML, disingkat ML. Yang kedua,
Oke, atau deep learning disingkat DL. Rizky, lagi apa? Aman ya? Perhatikan ya. Yang ketiga ada NLP atau bahasa Indonesianya. Oke. Dan yang terakhir adalah fisik. Oke. Nah, itu. Lalu lanjut tadi ya. Sebelum ke sini kira-kira kalian kalau memanfaatkan AI itu pada apanya? Pada saat pembelajaran. Pada kecerdasannya. Contohnya apa? Beritanya pengertian. Oke, tanya pengertian. Ya. Berarti pengertian itu meminta bukan kepada si dia saja kan ya? Tetapi bukan tanya pengertian, mungkin tanya definisi kan ya? Kalau pengertian kan beda lagi nanti bahasanya gitu. Terus kira-kira kalau Billy, jangan melamun, kira-kira kalau Billy menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran pakai apa? Chat GPT. Untuk apa Billy? Oke, contohnya misal promnya apa? Pertanyaan ke chat GPT-nya apa misal? Oke, tolong buatkan codingan yang bagus. Oke, untuk codingan apa cenah? Codingan ada seperti JavaScript, HTML, dan PHP. Oke, tapi itu betul atau tidak ya? Kadang benar, kadang tidak. Oh, kadang betul, kadang tidak. Oke, terus ada lagi? Kalau misalnya tidak benar, bagaimanakan? Minta yang betulnya seperti apa gitu? Jadi ke AI lagi. Apakah AI-nya akan capek? Tidak. Kalian pakai yang premium atau pakai yang biasa? Kalau pakai yang biasa, berapa kali menggunakan AI pada chat GPT dan dia tidak mau menjawab lagi? Pernah nggak? Berapa kali? Lupa Bu, pokoknya pernah. Gitu. Foto biasanya foto itu cuma bisa 4 kali, 3 atau 4 kali. Oke. Untuk foto bisa 3 atau sampai 4 kali. Gitu. Oke. Nah, jadi dibedakan ya, ada untuk bidang umum dan juga bidang khusus pemanfaatannya. Kalau di bidang umum ya seperti biasa, seperti yang kalian gunakan asisten digital atau Google Assistant ya. Oke Google, tolong carikan saya jodoh. Tidak mungkin ada ya. Kalau nyari ke Google harus nyari ke siapa? Ke Allah gitu. Betul kan? Betul? Betul. Yang kedua ada rekomendasi produk. Jadi algoritma AI-nya contohnya adalah di Netflix. Tahu Netflix? Tahu. Untuk apa Netflix? Oke. Kalau Spotify? Oke, dan kalau YouTube? Untuk menonton tutorial. Peta dan navigasi tahu kan ya, pasti Google Maps. Terus ada juga pengenalan wajah. Tahu pengenalan wajah? Pernah pakai nggak? Di mana biasanya? Di HP ya. Biar langsung, tangan kita kotor kan biasanya lagi makan ya. Terus ada WA dari siapa? Dari seseorang. Dari mama. Misalnya teh, kan karena tangan kita kotor, kalau pakai tadi pemindai wajah mah bisa langsung kan ya terbuka si kuncinya. Seperti itu. Itu untuk di bidang umum. Jadi yang umum-umum saja yang bisa digunakan oleh khalayak ramai. Nah, ada juga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI ini dalam bidang khusus. Apa saja? Yang pertama tadi yang sudah Ibu bilang bahwa AI ini dimanfaatkan juga di bidang kesehatan. Ya Noval ya, perhatikan
ya, atau mau pindah di sini duduknya dengan Ibu? Oke, perhatikan ya. Oke, ada di bidang kesehatan yang tadi contohnya adalah Halodoc gitu. Untuk apa sih aplikasi Halodoc tersebut? Untuk memberikan setidaknya pengobatan yang tidak terlalu gawat. Kalau gawat mah ya harus ke UGD kan ya, tetap harus diperiksa oleh dokter yang asli. Betul? Kemarin Iqbal sakit, nanya ke Halodoc nih, apakah bisa menyembuhkan? Tidak, kecuali merekomendasikan obat misalnya, dibeli obatnya, tetap kan butuh manusia yang aslinya juga. Duduknya yang betul, Zikri. Oke. Yang kedua ada di bidang keuangan. Kalian pernah ke bank? Pernah. Terus di bank kalau uangnya banyak, ada yang kayak mengecek uang itu asli atau tidak, pernah lihat? Pernah? Sekalian menghitungkan ya. Kira-kira itu ada errornya atau tidak? Ada kan ya? Pasti. Kalau uangnya ketilep, terus uangnya lecek kan ya, itu pasti ada errornya. Dan ada di bidang manufaktur. Contohnya seperti robot yang melakukan perakitan presisi serta sistem kendali kualitas yang dapat mendeteksi cacat pada produk. Ini biasanya ada di pabrik bagian QC atau quality control ya. Jadi untuk mengecek sebuah produk juga bisa menggunakan AI ya. Terus dan yang terakhir adalah di bidang pendidikan, aplikasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya, kalian pernah memakai Quizzes? Pernah? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Karena kan kalian masih kelas 10 juga, nanti Ibu kenalkan dengan aplikasi tersebut ya, aplikasi Quizzes. Nah, terus ada juga yang dinamakan biasanya LMS atau itu biasa digunakan untuk para guru-guru ya dalam mendapatkan diklat misalnya, terus pengetahuan-pengetahuan di bidang pendidikan yang lainnya seperti itu ya. Jadi bisa membedakan bidang umum dan bidang khusus? Bisa. Kalau yang umum tadi contohnya seperti apa? Google Assistant, Google Maps ya dan lain sebagainya. Kalau di bidang khusus, yang namanya bidang khusus berarti dikhususkan ke bidangnya masing-masing. Tadi ada kesehatan, pendidikan, manufaktur dan juga keuangan. Itu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Gimana, Iqbal? Apa benar, Bu, AI ini bisa untuk 10 tahun ke depan bisa menyingkirkan atau kasarnya menghilangkan orang-orang yang bekerja yang jurusannya itu ke rekavian, Bu, atau orang yang kerjanya itu repetitif, Bu, yang mengulang-mengulang seperti admin, setahu saya. Gini, kita jangan ke 10 tahun yang ke depan dulu. Sekarang kita ke pada hari ini ya. Pada hari ini di luar dari kecerdasan AI, kita lihat dulu dari kecerdasan teknologi. Billy ngantuk? Oh enggak, duduknya yang betul. Nah gitu, yang tegak ya biar fokus. Kita lihat di teknologi sekarang. Bayangkan dulu Iqbal ya, kalau di zaman dulu sebelum adanya teknologi komunikasi seperti handphone, itu ada pastinya Iqbal harus mengunjungi saudara yang jauh. Misal Iqbal ada di Nagreg ya, sekarang di Nagreg kan kita.
Saudara Iqbal ada di Sekolah ya, Pak. Cikole. Di mana Cikole itu? Di Lembang. Oh, di Lembang. Iqbal mau menyampaikan bahwa besok adik Iqbal disunat, misal. Sebelum adanya handphone, Iqbal kan pasti ke Cikole dengan ongkos yang sangat mahal, lumayan, misal 50.000. Ya, dulu harus bertemu dulu untuk berkomunikasi. Kalau sekarang sudah ada handphone, betul? Kalau pakai pulsa mahal ongkos atau mahal pakai pulsa? Mahal ongkos. Kalau pulsa mah misal 20 ribuan, ya. Apalagi sekarang mah ada internet. Ada yang dinamakan dengan paket chat. Pernah nyobain paket chat? 5.000 sebulan ya. Itu masih bisa berkomunikasi. Itu 5.000 sebulan loh. Nah, itu dalam bidang teknologi. Sekarang untuk kecerdasan AI, ya, untuk kecerdasan AI di perpustakaan kita saja contohnya, ya. Untuk mencari buku itu kita tidak hanya tinggal aplikasi saja kan ya yang ada di perpus. Nah, kalau dulu mah kita kan cari bukunya satu-satu atau menanyakan ke pustakawan, ke Bu Sela. Bu, ada buku ini, ada, silakan cari di rak, kan kalian teh dicari gitu kan ya. Kalau sekarang mah sudah aplikasi jadi gampang kan ya. Oh, buku ini tinggal ambil di rak ini gitu. Jadi kira-kira Bu Sela ya, pustakawan masih perlu atau tidak untuk di perpustakaan kalau sudah ada AI? Perlu atau tidak? Sedangkan kan kalau kita meminjam buku, memberikan bukunya kembali ke perpustakaan, sekarang kan sudah pakai aplikasi semua kan ya, betul kan? Nah itu gimana sekarang? Masih perlu atau tidak kira-kira untuk orangnya? Tidak perlu standby setiap saat kan ya, gitu ya, seperti itu. Jadi bukan kita lihat ke 10 tahun ke depan, tapi sepertinya sekarang juga sudah terlihat bahwa AI kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik akan menjadi bumerang pada manusia. Bisa saja nanti pekerjaan kalian ya, atau bisa saja ibu yang menjadi guru tidak ada lagi karena kalian tinggal belajar aja di LMS dan lain sebagainya. Itu gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, silakan Panji. Bukan AI yang diciptakan manusia, Ya. tapi kok bisa kecerdasannya melampaui batas manusia? Nah, Bu, kan AI itu buatan manusia, tapi kenapa kecerdasannya bisa melampaui kecerdasan manusia? Yang pertama, kenapa AI bisa lebih cerdas dari manusia? Jawabannya adalah karena manusia masih mempunyai sifat malas. Kenapa malas? Dulu mah kan belum ada teknologi, belum ada internet, sering baca buku. Betul? Karena gudang ilmu itu ada di dalam buku. Apalagi kalau kita sebagai umat Islam ada di Al-Quran. Sebetulnya semua itu sudah dijawab di Al-Quran. Betul kan ya? Betul? Nah, kalau manusia misal nih, kalau Panji, oh iya ya, ternyata lebih cerdas AI daripada saya. Bisa saja Panji yang lebih cerdas daripada AI kalau Panjinya mau berusaha mendalami sebuah ilmu tanpa menggunakan AI seperti itu. Ya. Jadi, supaya kita tidak tertinggal dengan kecerdasan artifisial, tidak boleh malas. Ya. Supaya pekerjaan kita tidak digantikan oleh AI, tidak boleh ngantuk. Mau cuci muka dulu? Nggak usah. Kayak tadi berapa orang? 14 orang ya.
dibagi menjadi 3 kelompok, berarti ada 2 kelompok yang 5 orang dan ada 1 kelompok yang 4 orang. Ibu bagi ya, boleh? Oke. Kelompok pertama. Kelompok yang pertama Syihab, 2 Fadil, 3 Iqbal, 1 Agis, 2 Billy, Farel, 3. Terus Rizky 1, Zikril 2, Fikri 3, Noval 1, Panji 2, Noval Jidan ya 1, Panji 2, Muhammad Noval Firmansyah 3, Radir 1, Rizky 2. Oke, silahkan berkelompok duduknya. Yuk. Yuk, kelompok 1 di mana? Syihab di mana, Syihab? Di sini. Kelompok 1 ya. 1 kelompok berapa ini? 3. Berarti kelompok 2 di sana ya. Yuk. Silahkan kalian isi LKPD-nya sesuai dengan pemahaman kalian. Waktunya hanya 5 menit. Nanti kita akan diskusikan di depan per kelompok masing-masing. Oke? Ya, nama kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya siapa aja. Di situ ada 3 pertanyaan. 1 pertanyaannya itu kalau bisa dibilang kalian mah biasanya ada anaknya ya. Silakan kerjakan berdiskusi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 orang? Zikri udah. Muhammad Zikri 1. Muhammad Zikril baru 2. Iya, so. Kelompok 3 memang 4 gitu. Langsung ditulis aja boleh. 5 menit ya. Ibu. Ya. Jawabannya langsung di sini aja. Ya, langsung aja di situ. Bahasa Anda sendiri. Boleh, silahkan diskusi ya.
Bagi yang sudah selesai nanti boleh langsung ke depan. Presentasi ya, Bu? Ya. Ya, ya, mengakibatkan kebesaran bekerja. Jadi, Sok. Salah ada juga dicocosir. Ya lembar jawaban gimana? Ya, gitu. Oke. Ya, jadi ini ada 3 soal kan ya. Ini satu, dua, ini 3. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Di situ sudah ada petunjuknya ya. Petunjuk pengerjaannya sudah ada. Ya, nah yang ini satu, ada 3 pertanyaan, 2, 3. Ya, jadi 3 pertanyaan. Ya, bagi presentasi mau ini akan itu kebingungan. Boleh nanti 2 orang aja yang presentasi. Kalau waktunya tidak cukup, misal ya, boleh dilanjutkan nanti. Tapi harus beres dulu sekarang. Coba. Oke, kalau sudah boleh bisa langsung ke depan ya. Oke, udah ya. Silakan. Yuk. Siapa yang mau maju? Oke. Satu, 2, 3. Yuk, sebelah sini. Perhatikan temannya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amsterdam, utamanya perwakilan dari kelompok Amsterdam, saya Kadir Muhammad dan ini Billy akan mengakarkan lembaga kerja peserta didik yang sudah diberikan oleh Bu Risa mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, Bil, definisi kecerdasan artifisial. Apa yang Anda pahami tentang kecerdasan artifisial? Coba jelaskan dengan kalimat Anda sendiri.
Nah, dan di sini saya menjawab sebuah kecerdasan buatan yang hadir untuk memudahkan pekerjaan manusia dan juga dapat pekerjaan menjadi lebih efisien. Nah, jadi hadirnya kecerdasan artifisial itu sejatinya bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Oke. Yang kedua, pemanfaatan di bidang umum kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan dan jelaskan 2 contoh. Nah, pertama kami mengambil contoh dari aplikasi Google Maps. Nah, itu dapat membantu kita di dalam melihat peta-peta yang sudah diberikan oleh Google, mencari suatu tempat, misalkan tempat kalian ingin makan atau lembaga pendidikan. Itu masih tergolong umum lah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, ada Google Assistant. Kita bisa bertanya ke Google Assistant tentang apapun hal yang kita tidak ketahui ataupun ya sebagai pembantu umum, misalnya asisten di hari sehari-hari. Nah, yang terakhir, pertanyaan ketiga, Bil. Yang pertama, menurut Anda, apa manfaat terbesar dari pengembangan kecerdasan artifisial saat ini? Jawab, membantu menyesuaikan pekerjaan manusia dengan lebih efisien dan juga dapat membantu manusia di dalam mencari tahu sesuatu hal. Nah, jadi kesimpulannya penggunaan artificial intelligence ini sangat bermanfaat ya di zaman sekarang, terutamanya di era digitalisasi ini kan kita harus mengikuti perkembangan zaman terkait teknologi yang semakin canggih dan juga semakin maju. Pastinya kita membutuhkan suatu bantuan dari kecerdasan yang memang mumpuni gitu agar pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan juga efisien. Lebih teratur dan rapi. Mungkin dari kelompok kami, kelompok Amsterdam cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farid Muhammad dan saya Billy Rizky. Izin dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ibu rasa sudah bagus ya jawabannya. Tadi juga ada penjelasannya juga. Tadi poinnya adalah AI bukan menggantikan pekerjaan manusia, tapi membantu pekerjaan manusia. Ada lagi yang sudah selesai? Ada lagi? Oke. Kelompok 3 sudah? Belum. Oke. Oke, karena waktunya sudah akan habis untuk pertemuan ini. Jadi untuk LKPD-nya silahkan kalian lengkapi dulu ya per kelompoknya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan diskusi kembali. Siap? Oke. Jadi untuk hari ini cukup satu kelompok dulu yang maju ya. Yang penting sudah ada perwakilan. Nah, sekarang sambil beres-beres ya, silahkan kalian kita refleksikan pembelajaran hari ini. Jadi menurut kalian apakah kecerdasan artifisial ini banyak manfaatnya? Banyak. Contohnya apa? Membantu pekerjaan kita. Tadi membantu pekerjaan ya. Maps itu kan biasanya bukan hanya satu jalur saja yang Google tawarkan, tapi ada beberapa jalur ya. Terus apakah kecerdasan artifisial dapat diterapkan dalam kehidupan kalian? Bisa. Tadi ya poinnya. Tapi untuk kecerdasan artifisial ini bukan menggantikan pekerjaan kalian, tapi hanya membantu. Kalau menggantikan kalian nanti tidak ngantuk. Farel? Ngantuk? Ngantuk Farel?
Oke, nanti jangan bergadang ya. Oke. Nah, tapi tadi AI ini harus hanya bisa membantu pekerjaan kita sebagai manusia saja. Karena kalau tidak, nanti kalian tidak akan bekerja, tidak akan mendapat penghasilan, dan kehidupan kalian juga akan digantikan oleh AI tersebut. Ya, jangan sampai AI ini memanfaatkan kita sebagai manusia, tapi kita yang hanya memanfaatkannya saja. Ya, itu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Nah, minggu depan diskusi kembali kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 2 sudah ya, berarti tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Apakah kalian mengerti untuk pembelajaran pengenalan AI hari ini? Mengerti? Untuk definisi, jenis, prinsip dasar, dan pemanfaatannya apakah sudah paham? Apakah kalian senang? Mau bertemu lagi minggu depan? Oke. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.